Salam Bapak Ibu, mari kita perhatikan satu bagian firman Tuhan yang saya pilih dari Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan ini Paulus tujukan kepada orang Kristen di semua usia, baik itu dari usia yang tertua maupun sampai kepada usia yang muda. Penggambarannya begini Bapak Ibu. Misalnya di dalam sebuah keluarga, kalau ada sebuah keluarga yang mampu, kemudian di dalam keluarga itu ada bapak, ada ibu, kemudian ada anak-anak mereka. Lalu karena mereka mampu, maka mereka memakai asisten untuk membantu mereka dalam pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Paulus ketika memberi nasihat ini tidak hanya untuk kepada asisten atau kepada hamba, tetapi nasihat Paulus yang disampaikan di sini adalah berlaku untuk semua usia. Itu sebabnya di ayat yang kedua dikatakan begini, laki-laki yang tua, lalu diikuti dengan ayat yang ketiga, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Jadi ada bapak, ada ibu yang usia mereka adalah usia tertua. Kemudian nanti di dalam nasihat itu Paulus menasihati mereka supaya mereka menjadi teladan di dalam ajaran mereka yang sehat. Ajaran yang sehat bukan berarti hanya sehat secara fisik, tetapi yang dimaksudkan adalah sehat di dalam pengajaran. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu mewaspadai ajaran-ajaran sesat di sekitar kita. Jadi Paulus menasihati seorang bapak, kemudian sesudah itu menasihati juga istrinya, kemudian dari istrinya menasihati juga anak-anak mereka, dan dari anak-anak mereka menasihati asisten rumah tangga. Dengan kata lain, nasihat Paulus ini berlaku untuk semua usia. Yang saya ingin katakan kepada kita adalah bahwa ketika saya dan Bapak Ibu telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak lagi menjadi hamba dari siapapun, tetapi kita hanyalah menjadi hamba kepada Allah. Jadi baik lelaki yang tua, baik perempuan yang tua, perempuan yang muda, maupun asisten atau pembantu, sama-sama memiliki status yang sama di hadapan Tuhan sebagai hamba. Dan hamba yang dimaksudkan di sini adalah hamba kebenaran. Karena Petrus berkata bahwa saya dan Bapak Ibu telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, sehingga kita menjadi milik Kristus dan kita hanya menjadi hamba Kristus, bukan lagi menjadi hamba bagi siapapun, bukan lagi menjadi hamba terhadap dosa. Itulah sebabnya konsep mengenai hamba di dalam sejarah dunia ini sebenarnya dimulai dari kekristenan. Pernah ada seorang tokoh bernama Wilberforce dari Inggris. Ia melakukan sebuah revolusi mengenai konsep hamba pada sekitar abad yang ke-17. Di dalam surat-surat Paulus yang lain, Paulus mengembalikan status hamba kepada Tuhan, dan setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus tidak lagi menjadi hamba dari siapapun, tetapi hanya menjadi hamba daripada Allah, yaitu hamba kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini, kiranya menolong kita memahami firman Tuhan. Salam, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.